santun, simple, pinter, elegan, smart ya, judes, baik, malaikat banget gitu kan, kelihatan classy, berkelas, sederhana, penurut, rebel, macam-macam gitu kan ya. Masing-masing orang punya kriterianya masing-masing, masing-masing orang punya keinginannya masing-masing. Nah, kadang kala semakin kita ribet dengan keinginan kita, dengan wishlist gitu kan ya, kepingin kriteria yang kayak begini, wah cowok kayak begini, cewek kayak begini gitu, akhirnya kita dapat sesuatu malah jatuhnya itu kayak berbeda banget dari harapan kita gitu kan, dari wishlistnya kita jauh banget ya kadang-kadang. Ayo ya teman-teman, kita baca di readingan kali ini ya tentang pesona kamu yang luar biasa yang membuat dia tuh bertekuk lutut. Apa sih sebenarnya pesonanya kamu ya? Kita bakalan baca di general reading, jadi umum buat siapa aja boleh ya. Buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Sama seperti di readingan yang sebelumnya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu pilih kartu, gak perlu juga pilih cerita, cukup dengerin aja dari depan ke belakang. Siapa tahu ternyata 3-3nya nih semuanya adalah cerita kamu. Who knows ya kan? Right, we're heading to teman-teman Pisces ya. Finally ke teman-teman Pisces ya. Kita bakalan baca sekarang ini, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright ya, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Dipersilahkan teman-teman menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama and condition berlaku dan ada di description kalau misalkan kalian mau lihat, dan kalau aku ngomongnya agak kecepetan ya teman-teman ya. Seperti itu, oke? Kita baca di cerita yang pertama buat teman-teman Pisces. Ciri-cirinya orang ini seperti apa sih ya? Kita bakal lihat ciri-ciri orang ini seperti apa. Ini orangnya kerja, pikirannya tuh di otaknya cuman kerja terus habis gitu orang itu nyaman ngomong sama dia. Ibaratnya tempat curhat banyak orang lah ya, kayak gitu. Karena dia tipikal orang yang bisa mengarahkan orang lain ya. Ini tipikal pendengar yang sangat baik sekali gitu kan, dan bisa membuat orang lain itu berasa dimengerti lah, berasa dipahami gitu ya kalau ngobrol sama dia. Ya, dia tuh sering banget yang namanya mengorbankan waktunya buat orang lain, tapi masalahnya ya dia tuh sering banget yang namanya nggak peduli sama dirinya dia sendiri, sering kesepian, dan pada waktu dia butuh orang buat mahamin dia ya, sayang sekali saudara gitu kan. Sayang sekali gitu ya, bener-bener nggak ada gitu kadang-kadang. Nah seperti ini. Nah kita lihat ya, kalian udah kenal lama apa belum sih sebenarnya? Kalian berdua ya ini udah kenal lama apa belum? Kita lihat belum sih ya, baru-baru aja teman-teman ya. Bisa jadi kenalnya karena kerjaan gitu kan ya, seperti itu. Nah kita lihat pesonanya kamu yang luar biasa gitu, yang bisa menaklukkan hatinya ya. Itu apa sih ya? Kita lihat di sini. Kamu tuh orangnya penyayang banget gitu. Nah dia tuh kan suka ya orang yang bisa memahami orang lain, karena dia tuh kadang-kadang memang bisa sih mamain orang lain, tapi dia berasa banget nggak dipahamin sama orang lain. Nah ngelihat kamu ya dengan sosok yang sayang banget ya sama keluarga gitu kan, cinta banget sama keluarga, perhatian sama keluarga ya, dia berasa banget bahwa kalau misalnya dia deket sama kamu ya, itu bisa banget yang namanya kamu pasti merawat, taking care of his family or her family dengan sangat baik ya, seperti itu. Jadi menurut dia itu sih poin plusnya kamu, atau yang menarik dari kamu, sehingga dia itu kepingin banget yang namanya deket sama kamu, kepingin yang namanya ya terpukau lah, terpesona dan takluk gitu, karena kamu sama keluarga tuh bener-bener kayak merawat banget ya, seperti itu. Jadi ya bagus sih. Nah sekarang kita lihat kalau kalian bersama ini bakalan jadi hubungan yang kayak gimana. Waduh ya, ada Pluto di Scorpio, hubungan-hubungan yang berbahaya. Bisa jadi ya salah satu dari kalian udah punya family, udah punya pasangan ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kamunya yang udah punya pasangan ya, karena ada kartu family di sini ya, dimana kamu taking care of your family ya. Jadi dia ngelihatnya sebagai sosok yang
wih sama keluarganya keren banget ya, seperti itu ya. Jadi ya janganlah ya kalau udah punya family ya seperti ini, karena hubungan ini juga nggak bawa kebaikan sih teman-teman ya, kalau udah kalian apalagi kalau udah punya pasangan ya, it's not good ya. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita menuju ke cerita yang kedua ya, ciri-cirinya orang ini teman-teman. Ciri-cirinya kita bakalan lihat seperti apa. Ini orangnya kaku banget, saklek ya. Ini pahlawan pembela keadilan teman-teman ya. Kalau kartu ini keluar pasti aku bilangnya kayak begitu gitu kan, pasti bilangnya dia itu pahlawan pembela keadilan banget. Terus habis gitu juga gak suka sesuatu yang berbau-bau perlakuan gak adil gitu, gak akan ya, itu akan ditentang banget sama dia. Emosian orangnya, gampang banget ke trigger, itu kayak disenggol kayak bisa blar gitu. Kayak mercon banting gitu gak sih ya. Tegas, orangnya kaku teman-teman, dan traumanya cukup banyak ya, traumanya dia cukup banyak dalam hidup. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini karena ada Venus ya di sini, sebenarnya dia orang yang cukup romantis ya, sosok yang cukup romantis. Sayangnya ya ada Libra di sini gitu kan, dimana dia itu gengsian ya, gengsian banget buat ngomong bahwa kayak kalau dia tuh sebenarnya sosok yang romantis gitu ya, seperti itu. Padahal dia orangnya romantis loh, tapi gengsian ya. Right, kita bakalan lihat untuk kenalnya udah lama belum sih kalian ya? Kenalnya udah lama apa belum? Ada Saturnus ya. Saturnus di sini bisa jadi kalian ya itu sebenarnya kenalnya udah lama ya, udah lama, bahkan mungkin salah satu dari kalian udah melakukan pendekatan atau kepingin deket ya, seperti itu. Nah kita lihat ya, pesona kamu apa sih sehingga menarik dia gitu. Nah buat dia kamu tuh orangnya pinter, smart banget. Jadi kan seneng ya ngomong sama orang yang diajak ngomong itu nyambung gitu ya. Kalau misalkan kamu ngomong nih ya, kamu udah yang panjang lebar kali tinggi gitu kan, terus habis gitu yang diajak ngomong tuh cuman bengong gitu kan, yang kayak iyanya nggak tahu gitu. Kayak tahu tapi nggak ngerti gitu. Nah ini nggak ya, jadi dia itu suka karena kamu tuh smart ya, pinter, wawasannya luas, diajak ngomong nyambung dan mau belajar gitu. Jadi menurut dia ya oke gitu kan ya, dia suka sih sama orang pinter. Nah kebetulan kamu tuh dilihat pinter gitu ya, seperti ini. Jadi kalau diajak ngomong nyambung karena dia juga pengetahuannya juga lumayan ya teman-teman, kayak gitu. Nah kita lihat ya, kalau misalkan kalian berdua ini bakalan bawa hubungan yang kayak gimana. Yang jelas nih hubungannya agak-agak ini ya teman-teman ya, karena gini, tipikal dia itu kan dia orangnya gengsian gitu ya, dan sedangkan tipikal kamu ya smart, jadi dan bebas gitu. Jadi kalau misalkan diatur atau kayak gimana tuh kayak nggak mau gitu ya, dan ini bisa jadi saling menyalahkan hubungannya kalian gitu, dan nggak bawa kebaikan sih kalau kalian bersama ya. Bisa jadi saling menyalahkan ya, padahal nggak ada yang salah pula dan nggak ada yang bener gitu. Dan ya begitulah, yang satunya cukup enjoy dengan hidupnya, sedangkan yang satunya kaku banget. Kebayang gak sih kalian ya ini hubungan macam apa nih gitu. Ya cerita kedua nih. Sekarang menuju ke cerita kamu yang ketiga. Kita bakal lihat ciri-cirinya ya, ciri-cirinya seperti apa sih teman-teman ya. Ada freedom di sini, yang jelas orangnya nggak bisa diatur sama orang lain, nggak mau ya, nggak mau, jelas banget nggak mau diatur sama orang lain, nggak mau dikekang sama orang lain ya. Memang nggak ada sih yang mau gitu, tapi dia tuh cukup nggak mau dikontrol sama orang lain ya. Walaupun dia bebas, tapi dia punya aturan buat dirinya sendiri. Kayak walaupun dia selengekan gitu, tapi dia punya aturan loh buat dirinya dia sendiri. Orang ngelihatnya dia kayak selengek boy gitu ya, tapi enggak, dia punya aturan. Cuman aturan ini mungkin kayak nyeleneh gitu ya, dilihat orang lain tuh kayak nggak kebiasaan gitu. Nah orang yang tanggung jawab sama masalahnya dia sendiri, dia nggak suka ikut campur masalahnya orang lain ya. Nah, itu yang membuat dia disukai dan gampang bergaul sama orang lain. Karena apa? Orang tuh nggak suka dikepoin sama orang lain teman-teman ya, kecuali dia yang membuka diri sendiri. Nah itu oke. Nah ini tipikal orang yang nggak suka yang namanya ikut campur masalah orang, walaupun mungkin dia pernah dengar atau pernah ngerti, dia nggak akan nanya apa-apa. Jadi ya yang sepanjang kamu nggak nyenggol aku nggak akan nyenggol kamu ya, kayak gitu. Dan orang kayak gini asik banget buat berteman ya, kayak gitu. Lalu juga ini orangnya cenderung nekat ya teman-teman. Walaupun nekatnya dia punya pandangan dan visi yang baik, tapi tetap aja dia nekat gitu ya.
Judulnya tetap nekat ya. Nah, kita lihat kalian udah kenal lama apa masih baru ya. Ini ada satu rules di sini. Udah lama teman-teman, bahkan mungkin salah satu dari kalian melakukan pendekatan ya, berusaha banget yang namanya dekat. Nah, kita lihat pesonanya kamu apa sih ya. Menurut dia kamu tuh orangnya humble. Dia kan juga sama ya, gampang bergaul ya, walaupun mungkin bedanya adalah kamu tuh orangnya mudian ya. Tapi kamu tuh supel, enak diajak ngomong, komunikasi juga hal-hal dari mulai hal-hal yang ringan gitu kan sampai hal-hal yang berat, kamu tuh bisa yang namanya nyambung aja gitu kalau diajak ngomong ya, seperti itu. Gampang bergaul ya, gampang berkomunikasi, dan orang yang ceria, dan dia cukup suka orang yang ceria ya, seperti itu, right? Kita lihat kalau kalian bersama ya, ini akan bawa kebaikan gak sih? Enggak sih ya, enggak, malahan justru akan jadi aneh, karena gini, kamu tuh kan typically orang yang mudian, sedangkan dia itu benar-benar nggak mau atau nggak bisa dikontrol ya. Kalau seperti ini ya, ini mau jadi seperti apa hubungannya, ayo ya, malahan justru kalian akan saling menuduh dengan yang punya misterius dan punya rahasia masing-masing gitu, seperti itu sih teman-teman ya. Alright, ini adalah cerita 1, 2, dan 3 ya buat teman-teman Pisces, dan semoga untuk apapun pilihan kalian di dunia ini ya, buat teman-teman Pisces yang mendengarkan bacaannya Oracle Card Indonesia ya, tetaplah bertanggung jawab untuk pilihan yang sudah kalian pilih dalam hidup, dalam sebagai berbagai macam aspek kehidupannya kita, oke? Tetap tanggung jawab ya untuk apapun pilihannya kita. Ditemenin sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story teman-teman ya, dengan cerita yang berbeda. Nantinya kita bakalan ketemu di next video ya, dengan pemahaman yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.